pencegahan dan penindakan korupsi betul-betul sejalan dengan tekad besar pemerintah yang saya pimpin untuk periode 5 tahun mendatang, yaitu pemerintahan bersih untuk rakyat, bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa hadirnya good governance, pemerintahan yang bersih, yang responsif, yang transparan, yang capable, tidak mungkin kita menghasilkan sesuatu yang nyata. Kinerja pemerintah untuk memberantas korupsi dan koruptor-koruptor di negeri ini seperti jauh panggang dari api. Sepertinya, aparat penegak hukum terkesan takut dan kesulitan untuk membongkar kasus-kasus besar yang terjadi. Kasus BLBI dan Senturi misalnya, yang sampai kini tidak jelas bagaimana kelanjutan proses hukumnya. Dengan alasan sakit dan lupa ingatan, koruptor-koruptor negeri ini seperti melenggang dengan tenang, kabur ke luar negeri. Seluruh aparat penegak hukum kita, termasuk KPK, seakan selalu terlambat untuk menangkal para koruptor kabur ke negeri lain. Contohnya, dalam kasus Nunun Nurbaiti, KPK mengeluarkan surat pencegahan ketika Nunun sudah berada di Singapura dan dikabarkan mengalami penyakit lupa ingatan berat. Kasus terbaru terjadi pada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin yang diduga terlibat dalam kasus suap Sesmenpora. Ketika KPK melayangkan surat pencegahan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, lagi-lagi aparat kita kecolongan. Karena sehari sebelum dilakukan pencegahan, Nasaruddin sudah berada di Singapura yang katanya melakukan general check-up. Ya, mereka rame-rame melenggang bebas ke luar negeri. Jelas, ini mengganggu rasa keadilan kita sebagai bangsa. Tentu publik mengharapkan penegakan hukum tidak hanya menjadi sandiwara politik di negeri ini. Dan tebasan pedang Dewi Keadilan hanya sekedar angan-angan dan menjadi lelucon keserakahan manusia semata. Pemirsa, kita jumpa lagi di diskusi yang sangat ditunggu-tunggu di seluruh tanah air. Dan malam ini kita akan mengupas masalah yang sangat besar bagi bangsa ini, yaitu para koruptor yang dengan santai dan dengan enak tidur sekarang di Pulau Singapura dengan kekayaan yang berlimpah, triliunan mereka bawa, dan kita tidak bisa apa-apa. Pekan ini Republik ini ribut oleh Nunun Nurbaiti, istrinya Komjen Pol Adang Dorojatun Purnawirawan, dan kemudian gempa Nasaruddin di Partai Demokrat yang telah melibas Partai Demokrat dengan tsunami pekan-pekan ini dari pidato Presiden tadi. Pemirsa, kita ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan negara ini. Saya memberi kehormatan Menteri Hukum dan HAM pertama kali. Ini Pak Patrialis udah berapa kali saya lihat menjawab di media ya tentang larinya Nasaruddin. Mungkin kalau Nunun nggak ada yang pertanyaan ke Pak Patrialis, kenapa bisa lolos, dan ada kesan juga seolah-olah instansi Pak Patrialis kurang menjaga pintu keluar sampai Nasaruddin keluar. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini intronya aja dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Karni. Sebetulnya Kementerian Hukum dan HAM itu salah satu tugasnya adalah persoalan keimigrasian. Betul. Antara lain kita berhak mencekal dan kita juga berhak mencegah. Mencekal orang keluar dan mencegah orang ke dalam. Kalau itu atas permintaan, Pak. Tentu ada mekanismenya. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang baru itu mengatur secara lengkap kapan imigrasi boleh mencekal orang. Di situ dinyatakan antara lain kalau berdasarkan hasil pemeriksaan dari kantor keimigrasian bahwa seseorang ini
tidak berhak, tidak boleh pergi ke luar negeri, tidak melengkapi persyaratan-persyaratannya, dia tidak punya paspor, dia tidak punya visa, kalau itu negaranya harus pakai visa, ya itu tentu nggak boleh. Yang kedua, tentu harus didasarkan atas permintaan maupun perintah. Kalau KPK itu dalam undang-undang nyatakan perintah Komisi Pemberantasan Korupsi atau permintaan dari Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, atau permintaan dari BNN, baru imigrasi Jadi mempunyai kewenangan. Ada 5 instansi yang berhak memberi perintah kepada imigrasi. Iya, bisa untuk juga nanti mencekal instansi lain kalau memang itu diperintahkan oleh undang-undang. Nah, jadi kalau kita tidak ada permintaan, maka imigrasi tidak boleh mencekal orang. Kalau kita mencekal orang, berarti kita melanggar hukum. Melanggar hukum berarti juga melanggar HAM. Karena orang lain punya hak untuk meninggalkan negara ini dengan kelengkapan dokumen. Apalagi kalau yang Nazarudin ini nggak ada perintah, Iya. kepala imigrasi coba-coba cekal. Ya bisa melanggar HAM. Bukan hanya melanggar apa, dicopot besok. Bendara umum Partai Demokrat dicekal tanpa dasar. Nah, jadi berkenaan dengan Pak Nazarudin ini, kami memang sudah dapat permintaan atau perintah pencekalan dari KPK. Kami terima tanggal 24 Mei, itu jam 6 sore. Jam 6 itu langsung kami, karena memang kita pakai online system. Di seluruh Indonesia itu langsung masuk. Tetapi setelah kita selidiki, ternyata saudara Nazarudin, dia sudah meninggalkan Indonesia pada tanggal 23 Mei. Dan itu sah secara hukum. Sehari sebelumnya ya. 1 hari sebelumnya. Jadi dia tidak boleh kita cekal. Dan karena memang tidak ada permintaan apa-apa. Jadi 23 Mei dia sudah meninggalkan, 24 Mei kita baru mendapatkan surat permintaan dari KPK. Jadi clean lah dalam hal itu kan. Insya Allah 100% clear. Clear. Iya. Terus gak ada pertanyaan dari Pak Patrialis kepada Ketua KPK. Kok lambat banget nyampainya? Kita kan udah baca dari seminggu sebelumnya ini. Kami tidak menanyakan itu, tapi justru salah seorang pimpinan KPK menanyakan kepada saya langsung, minta konfirmasi apakah betul Pak Nazarudin sudah meninggalkan Indonesia. Saya katakan betul, sudah meninggalkan Indonesia tanggal 23 Mei jam 18.37 dengan Garuda 834 tujuan Singapura. Jadi konfirmasi, gitu. Salah seorang pimpinan KPK. Saya mau tanya ICW. Ada klaim nggak dari ICW terhadap proses sampai kaburnya Nazarudin? Ya, problemnya memang kalau di... Anda mewakili KPK ini. Kenapa? Anda mewakili KPK juga sekalian. Nanti Karena kita udah KPK nggak ada yang bisa datang. KPK lah yang menjawab itu. Tapi memang selama ini problem kaburnya tersangka atau terpidana ke luar negeri itu kan karena kemudian proses hukumnya yang ini tidak ditahan atau lamban gitu. Dan jadi kemudian dia bisa pergi dengan cepat. Kalau Nazarudin itu memang persoalan biar KPK yang menjelaskan. Tetapi terkait dengan imigrasi, saya kira ada persoalan penting mendasar soal single identity number yang kita sampai sekarang belum ada. KTP itu kan gampang sekali dipalsukan gitu ya, dan kemudian kalau KTP bisa dipalsukan ke imigrasi mengurus Tapi paspor malam ini juga kita lebih mudah nggak gitu. soal orang yang nggak jelas gitu kan, ini orang terkenal. Iya. Nggak perlu ID, wajahnya udah ID. Oh, belum tentu juga. Jadi masih bisa diakali sistemnya itu. Ya. Itu yang itu. Nah kemudian juga ke luar negeri itu kita juga mesti melihat dengan jernih juga apakah ke luar negeri ini memang melarikan diri atau untuk keperluan yang lain juga gitu ya. Kalau kita lihat profil mereka yang melarikan diri ke luar negeri gitu kan, sebagian besar kan pengusaha-pengusaha dan mereka memiliki jaringan bisnis atau malah mungkin headquarter bisnisnya, markasnya bisnisnya bukan lagi di Indonesia tapi di Singapura, di luar negeri atau di tempat lain gitu ya. Nah kalau kasus Nazarudin ini agak unik gitu ya, karena kalau melihat profilnya kan bisnisnya lebih banyak bisnis politik gitu, yang artinya dia
hanya bisa hidup di Jakarta gitu. Nah, kalau keluar negeri kita belum tahu apakah dia berbisnis apa di sana karena tidak memiliki cukup banyak modal sosial seperti jaringan dan pengaruh seperti dia didapat di sini. Bisa jadi mungkin keluar negeri untuk ya negosiasinya lebih mudah lah. Kalau di sini dikejar teman-teman TV One nih kalau ketemu siapa Di gitu Singapura kan. aja dikejar kok. Kalau Nunun Nurbaiti, Nurbaiti kan prosesnya saya kurang tahu. Tentu prosesnya tanya KPK gitu sampai kenapa dia sama. Sepertinya dia sudah lama di luar negeri. Nah, problemnya kan kemudian Dia bagaimana sakit. dengan Singapura kan? Bagaimana Dia dengan Singapura? sakit. Ya, itu dia ada problem dengan soal jadi dokter. nggak ada kritik untuk KPK dan pemerintah? Ada dong. Apa kritik Anda? Ya, saya belum tahu persis. Silakan KPK yang menjawab bagaimana proses Nggak, investigasinya. KPK nanti gitu ya. jawab kalau ada kritik. Ada kritik nggak? Ya kritiknya tentu saja mengapa prosesnya agak-agak lama dengan Nasaruddin gitu kan. Dengan Nazarudin? Iya. Dengan Nunun? Nunun, saya kurang tahu persis bagaimana prosesnya, tetapi kemudian kasusnya kan cukup lama sebetulnya. Cukup lama sampai kemudian anggota DPR ditetapkan tersangka, baru kemudian Nunun jadi tersangka dan agak lama. Saya mau ke temannya Nazarudin dulu. Borohut. Apa juru bicara dari Nazarudin? Terima Nggak kasih dong. Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hari ini yang kita bicarakan sangat fundamental. Kita berbicara pemerintahan. Dan all pemerintahan. Dan kita tahu di dalam pilar pemerintahan ini kita kenal Bung Karno, proklamator. Jauh banget. Sebentar Bang. Kita sekarang. Kita kenal Pak Harto, Bapak Pembangunan. Dan kita kenal Pak SBY, Bapak Demokrasi. Sebelumnya ada beberapa nama dan juga harus kita hormati. Pak Habibie seorang teknokrat, tapi pecah kongsi, pertanggungjawabannya ditolak. Jadi cuma presiden tersingkat. Udah itu Gus Dur, sangat kita hormati, tokoh plural, sangat nasionalis. Dan Ibu Mega, presiden kita yang tercantik, karena satu-satunya wanita. Ya. Kaitan yang kita bicarakan ini hubungannya begini Pak. Hubungan dengan Nazarudin apa? Demokrasi kita kedepankan. Tapi kita tidak siap berdemokrasi. Kenapa saya katakan demikian? Hukum akan kita minta sebagai panglima. Nanti saya rasa ada kawan-kawan akan membantu saya. Nggak enak kalau saya yang bicara. Tapi saya hanya ingin mengatakan, apa salahnya kader kami Nasaruddin? Muhammad Nasaruddin. Mimpi apa? Kenapa semua rame-rame? Bahkan dari partai saya pun ada ikut rame-rame. Ini yang saya menangis. Di partai kami Susilo Bambang Yudhoyono mengajarkan disiplin, hormati etika politik, dan tupoksi. Ada tupoksinya, jangan semua asal ngomong. Kalau Ruhut yang ngomong pas, ketua komunikasi. Jadi menurut Anda nggak layak dia dicekal? Tidak layak. Kenapa? Bang Karni guru saya yang ngajari saya presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Bang Karni yang mengajarkan saya dan para senior saya di sini, ini semua guru saya. Kenapa saya katakan tidak salah? Kawan ini jangankan jadi terpidana, Jadi tersangka pun tidak. saksi pun belum. Bahkan KPK ada gosip apa ini? Kami sedih demokrasi dikedepankan. Kemarin gosip mengenai Bapak Presiden sangat tidak beradab. Kami kutuk itu. Kami minta polisi menyelidiki itu. Termasuk gosip mengenai Nasaruddin. Kenapa saya katakan Kalau demikian, untuk Bang? Pak SBY saya setuju. Nazarudin saya ingin tanya. Saya ingin katakan begini, Bang. Nasaruddin, Bang, semua dengar. KPK sudah memanggil Nasaruddin hari Selasa. Nyatanya belum dipanggil sampai sekarang. Apa KPK yang salah atau SMS gelap ini? Nangis hati si Poltak Raja Minyak ini, Bang. Itu pertama, Bang. Udah itu, Bang. Yang kedua, ini ada sahabat saya Yani, ada beberapa komisi 3. Tanggal 22 saya penanya terakhir RDP bersama KPK. Jam setengah 11 malam. Dengan tegas saya katakan, Pak Busro, komisioner lainnya yang saya hormati. Kami seperti yang abang katakan tadi, tertimpa tsunami.
Ada kader kami yang dikatakan seperti yang sudah rame. Apa yang dijawab oleh KPK? Dia katakan, Pak Ruhut, kami KPK. Kami harus hati-hati karena terus terang saja kami tidak mau terpengaruh dengan media, dengan LSM dan lain-lain. Belum ada fakta bukti hukum mengenai Nasaruddin. Kenapa nggak ditanya, kenapa dikeluarin surat pencekalan? Itu bang, karena itu bang, dengar bang, saya ini abang ngajarin harus runtun bercerita. Ya. Bang, tanggal 23 dengan terang benderang sang menteri hukum Patrialis mengatakan dia pergi tanggal 23. Dan sang menteri juga yang mengatakan cekal tanggal 24 jam 6 sore. Apa salahnya Nasaruddin? Apa yang dia langgar? Kita negara hukum. Sekjen saya Pak Edi Baskoro dengan tegas mengatakan, hormati presumption of innocence, praduga tak bersalah. Seperti yang abang ajarkan ke saya, bang. Ya. Jadi ngapain sebenarnya Nasaruddin di Singapura? Apa dosa seorang Nasaruddin dan kita semua? Tidak adalah hukum yang menyatakan kita lagi bermasalah. Dia apa tidak boleh lagi kita check up ke luar negeri, ke Singapura? Tunggu dulu. Tahu saya orang check up itu 1 hari balik. Bahkan pasang ring pun 2 hari balik. Jadi 7 hari 7 malam check upnya diperiksa apanya. Jadi begini bang, ini check up rutinnya. Jangan gini bang, kan saya udah katakan hormati profesionalisme tupoksi. Kalau abang sama aku ngomong kesehatan, abang profesor doktor hukum, aku anak buah abang. Aku tahu hukum dikit-dikit. Yang tahu itu dokter dong bang. Kalau abang juga mau jadi dokter, kiamat nanti dunia bang. Bukan begitu. Gini bang, check up dia. Kalau dia serangan jantung, mengatakan sampai sekarang hasil check upnya belum. Tapi percayalah bang, dia kami bertanggung jawab dengan hal ini. Nanti apabila sudah ada hasil check upnya, kami punya ketua umum Bung Anas Urbaningrum, kami punya sekjen Bung Edi Baskoro, akan menugaskan kami kembalilah. menyebut. Tidak usah dijemput. Saya dengan tegas, Bung, kalau nanti sudah hasil check up, pulanglah. Kita harus terang benderang. Katakanlah fakta bukti hukum kaitan masalah ini. Ada apa tanggapannya? Jadi kalau dia nanti kembali bang, biar dia kembali bersama istri dan anak-anaknya bang. Enggak. Apa tanggapan Anda sekarang polisi dan KPK juga udah siap untuk menangkap di situ? Itu hanya kewaspadaan mereka. Ada pepatah Jawa, ojo ke susu. Ya, tunggu dulu, sabar. Sekarang gini, maaf bang, BLBI yang sudah jadi terdakwa, terpidana, bisa keluar kok. Saya akan masuk ke situ nanti. Tapi ini alasan apa, check up ini, iya, bang. Samsul Nur Salim juga alasannya sama. Dan tidak pernah balik lagi. Abangku Jangan-jangan Nasaruddin juga gak balik lagi. Samsul Nur Salim, abang kan bisa lihat gimana persidangan dia. Beliau tidak ada. Tapi kalau ini abangku, saksi pun belum abang. Apalagi tersangka, terdakwa, terpidana. Hormati hukum. Kenapa gak protes ke KPK? Bang, KPK mitra kami bang. Ya kalau mitra, Kalau salah. aku protes, Pak SBY dengan tegas mengingatkan kami, jangan intervensi lembaga penegakan hukum. Jangan lindungi kader kita. Kami harus menghormati KPK. Jadi kalau menurut Anda Nasaruddin tidak salah, artinya Dewan Kehormatan Partai Anda bersalah dong. Menghukum dia, memecat dia dari bendara umum. Saya mau mengatakan, bang, ingat, kita negara hukum. Ingat bang, kaitan dengan Dewan Kehormatan bukan masalah hukum. Tahu, etika. tapi dia udah memberhentikan, karakter asasinisian udah terjadi. Dan Pak SBY pun pernyataannya cukup menusuk kayak Nasaruddin. Pak SBY menyayangi semua kadernya. Tidak ada yang menusuk. Cuma ada beberapa kader kami yang genit. Itu yang aku sedih bang. Kami ini orang yang sudah berkeringat di Partai Demokrat. Ini baru masuk, masih hitungan bulan mau jadi pahlawan kesiangan. Itu yang hati saya paling dalam menangis bang. Menangis bang, sampai ada pihak ketiga keluarkan SMS gelap yang akhirnya memfitnah kepala negara. Kami kutuk itu. Tapi kita
tetap jalur hukum, biar polisi. Insya Allah Bang, sebentar lagi akan terungkap siapa yang melakukan SMS gelap itu yang ingin mengadu domba. Tapi juga bisa terungkap apa aja yang dilakukan Nazarudin dengan anggaran-anggaran DPR ini. Bang, berbicara anggaran di DPR, si Poltak ini nggak pernah dibanggar. Tapi abangku berbicara anggaran ada 9 fraksi Bang, bukan kami aja Bang. Saya nggak mau bicara anggaran. Yang saya ingin tanya, karena Anda ternyata dekat banget dengan si Nazarudin. Saya pikir selama ini yang dekat itu yang lebih di atas-atas. Ternyata Ruhut. Yang ingin saya tanya, apa urusannya Nazarudin ngirim-ngirim duit kemana-mana? Sebelumnya aku mau bilang sama Bang, Ruhut Sitompul dekatnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan Nazarudin? Oke? Dengan Anas Urbaningrum, dengan Edi Baskoro, dengan semua kader Partai Demokrat. Siapapun yang mengganggu Partai Demokrat termasuk kadernya, selama belum hukum menyatakan dia bersalah, Ruhut akan pasang badan. Ini negara hukum. Hebat. Kita istirahat sejenak pemirsa. Pemirsa, ada yang menarik dari Bung Poltak Ruhut Raja Minyak tadi, yaitu yang lari banyak di Singapura. Terus negara ini ngapain? Betul, kalau kita pikir. Apa salahnya Nunun Nurbaiti taruh lagi pelawat? Berapa sih jumlahnya? Dan cek itu apa negara rugi? Duit siapa? Itu mungkin yang mau dipertanyakan. Tapi yang merugikan negara ratusan triliun, BLBI 140 triliun ketika itu. Dan akan jadi utang anak cucu bangsa ini. Tenang gak di Singapura? Ada yang gak balik-balik, ada Bambang Sutrisno, dari Bang Surya, Adrian Kiki Aryawan. Orang dua ini aja udah 3 triliun. Kliennya Bung Magdir Ismail, Samsul Nur Salim, 6,9 triliun. 96,7 juta dolar. Belum sama Diku Nartono, sayang Amir Samsudin nggak ada ini. Ini dulu kalau nggak salah Amir. Ada Agus Anwar, Sujino Timan, Artono, Cahya Jaya, ada Maria Pauline, ada juga yang baru, Joko Chandra. Pak Kaligis juga yang punya ini. Maksud saya, tidak ada kehebohan seperti pekan ini ngejar Nazarudin dan Nunun Nurbaiti. Dan saya nggak tahu apa yang rahasia ini main ke Pak Magdir. Tidak banyak orang ribut Samsul bahwa uang sebanyak itu, dan alasannya juga berobat ke Jepang. Jamat Marjuki jadi Jasa Agung, nggak pulang-pulang. Dan aneh, ketika zaman Araman Jasa Agung malah dapat SP3, walaupun apalah istilahnya kejaksaan. Apa yang terjadi? Malah nggak bersalah sekarang, boleh pulang dia. Ya, kenapa nggak pulang juga? Kalau ya ini kan soal pulang dan tidak pulang, ini kan soal pilihan. Ya ketika itu bukan pilihan, kalau dia pulang ditangkap. Ya, kan tapi begini, ada satu hal yang saya kira yang kita ini selalu ribut mengenai BLBI. Seolah-olah BLBI itu hanya BLBI dari bank-bank swasta. Bang Karni tahu nggak? BLBI menyangkut bank negara itu 460 triliun. 460 triliun inilah yang menjadi beban. Itu BUMN. Tapi bank swasta ini saya juga tahu dibelikan ke dolar ketika itu. Ya, tapi sehingga dolarnya naik. Ya, tapi paling tidak begini, ada satu hal yang jelas. Pengguna BLBI bank swasta ini mereka sudah menyerahkan aset mereka. Tetapi terhadap bank negara, bahkan saya kira sekarang ada yang mantan direktur bank negara itu menjadi pejabat tinggi negara.
Artinya maksud ada Anda, perbedaan. eksekutifnya kenapa nggak diadili juga? Maksudnya? Kenapa mereka juga tidak dimintai pertanggungjawaban? Ini yang tidak pernah adil di negeri ini, gitu loh. Seolah-olah yang salah itu adalah para pengusaha, para pemilik bank swasta. Penguasa bank-bank negara itu tidak pernah kita salahkan. Ini satu yang saya kira yang kita mesti cermati. Mumpung ada teman-teman di anggota DPR di sini. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai Samsul Nur Salim, dia pergi itu karena ada izin dan memang sakit. Tetapi kemudian terhadap dia itu perkaranya di SP3. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Iya, tapi dia kan nggak balik. Kan enak banget orang buron ke Singapura. Di sini ada pengacara yang ngurus perkaranya ke kejaksaan, keluarlah SP3. Oh, nggak bisa, bukan begitu. Keluarnya SP3 itu karena mereka melaksanakan kewajiban sesuai dengan MSAA. Tanpa ada MSAA itu, ya tidak ada penyelesaian terhadap BLBI. Ini berbeda. Baik, gitu, ya. tapi dalam hal pengembalian keluar walaupun $1 jadi 10 sen. Aset yang disita BPP itu jadi 10 ya, sen. ini kan begini. Tapi ya. pidananya, pertanggungjawabannya gimana? Kan negara sudah mengambil keputusan secara politik menyelesaikan BLBI itu dengan MSAA, ya, dengan diselesaikan secara perdata. Artinya, ketika MSAA itu sudah ditandatangani oleh negara dan warga negaranya, maka itu berlaku sebagai perjanjian. Negara menundukkan diri sebagai sama dengan warga negaranya sebagai subjek hukum yang sama. Termasuk menghilangkan pidananya. Ya tentu kan di dalam perjanjian itu disebut seperti itu. Nah, bagaimana kita? Apakah menurut asasnya boleh perjanjian antara ini perjanjian perdata jadinya MSA menghapuskan pidananya? Begini, bagaimanapun juga asal muasal dari BLBI itu adalah pinjaman perdata. Iya. Ya, dan kemudian dipidanakan. Iya. Karena ini kan persoalan kita. Iya, di karena situ, disalahgunakan. Soal penyalahgunaan itu kan ketika krisis seperti itu kan semuanya siapa yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan? Jamin bahwa pemerintah ketika itu pun tidak bisa menjamin dolar dari orang punya pinjaman $1 ketika itu Rp1.000 kemudian sampai 17.000. Ada jaminan nggak dari pemerintah? Karena duit yang dikasih pemerintah itu dipakai oleh bankir-bankir itu memborong dolar. Saya tahu itu. Maka itu 17.000. Makanya justru karena itu. Tetapi begini, ada hal lagi yang lain, ya. Jangan lupa ketika sebelum penyelesaian BLBI itu kepada hutang-hutang dari bank-bank swasta ke pihak asing, pemerintah ketika itu membuat satu perjanjian yang kita kenal dengan Frankfurt Agreement. Ya, ketika itu sebelum perjanjian Frankfurt Agreement itu pihak bank-bank ini dengan kreditor mereka asing sudah terjadi kesepakatan bahwa akan ada pemotongan hutang. Nah, akan tetapi ketika terjadi kemudian ada perjanjian antara pemerintah dengan IMF dan dengan pemerintah asing bahwa semua hutang-hutang, ya, baik itu hutang swasta maupun hutang negara akan dijamin dan dibayar sepenuhnya. Itulah yang jadi penyakit. Baik, sekarang klien Anda udah dapat SP3 dan dia udah punya gedung yang begitu besar di Singapura. Saya barusan lihat di Singapura. Kan lebih gede dari Plaza Senayan. Enggak salah kan? Enggak salah. Kenapa nggak berani pulang? Ya dia nggak mau pulang, dia merasa lebih nyaman di situ. Ini kan soal kenapa pilihan. takut? Ada nggak jaminan bahwa orang-orang itu tidak akan diperlakukan secara adil? Nggak ada kan yang bisa menjamin itu. Tapi tidak ada juga yang menyangka bahwa dia akan ditangkap begitu pulang. Betul. Sama besarnya kemungkinan itu kan. Nah, karena dia sudah memilih seperti itu, dia merasa lebih nyaman tinggal di Singapura, ya kita hormati itu. Gitu. Baik, ya. Pak Kaligis juga punya banyak klien yang melarikan diri ke luar negeri ini. Berapa orang yang Pak Kaligis punya ini? Si Pauline, Kaligis. kemudian si Hartono Swadiko terakhir Pak Kaligis. Kemudian si Hendra Raharja. Edi Tansil bukan? Hendra. Terus? Tapi bukan melarikan diri. Hendra kan pertama dicekal sebelum diperiksa. Dia dicekal sebelum diperiksa di waktu itu di Sydney. Saya berada di Sydney pada waktu itu. Kemudian kalau si Joko memang tidak ada cekal, tapi dia sudah keluar negeri. Tapi abang tahu kasusnya si Joko. Siapa yang keluarkan uang sesi itu? Glenn Yusuf kan?
siapa yang menikmati sesi tersebut? Rudy Ramli dan si Joko. Iya, tapi Ya. inkrah Inkrah. bahwa Tapi Rudy dia Ramli jadi dihukum 2 tahun penjara. Bukan, begini, di pengadilan negeri bebas, Bang. Enggak di Mahkamah Agung, kita Mahkamah bicara Agung, ya. inkrahnya. Kemudian yang menerima sesi 2 orang, dua-dua tersangka. Rudy Ramli di-PTS-kan, apa itu adil? Kemudian si Glenn Yusuf, abang kan tahu, yang mengeluarkan bahwa sesi itu bisa dibayar. Terus Nah. enggak diadili maksudnya. Ya, dia tidak diadili. Kalau misalkan Glenn Yusuf tidak membuat surat bahwa uang itu bisa dibayar, kan tidak terjadi. Ini karena tebang pilih. Tebang pilih inilah yang tentu oleh orang yang disolimi, dia berpendapat bahwa dia cuma ATM-nya pemerintah Indonesia, dia nggak mau balik. Apa salah itu? Saya juga akan begitu kalau diperlakukan tidak adil. Jadi vonis Mahkamah Agung itu tidak adil. Ya, bagi saya, sekarang abang kan tahu, Rudy Ramli kan terdakwa. Dia penerima sesi. Kenapa di-PTS kan? Saya tanya kepada abang. Enggak, saya mau tanya jaksa nanti. Tanya aja nanti. Iya. Ya. Kemudian Glenn Yusuf yang mengatakan. Kenapa nggak diadili? Ya kenapa nggak diadili? Ya ini yang aneh Bang Saidi. Inilah di Republik Sekarang ini. dikejar-kejar semua. Iya. Apalagi oleh cewek. Apakah kita sekarang ya, Jakarta Lawyers Club bisa menghukum Nasarudin? Nggak boleh dong. Dia belum tersangka, belum saksi. Saya Tapi juga kita nggak sudah hukum. setuju. Ya saya juga nggak setuju. Tapi yang saya setuju, toh barangkali kalau seseorang bisa dideponeering kayak Bibi Chandra sudah tersangka, DPR sudah bilang iya. Nggak, kita nggak Ya, bicara dia. itu. Inilah Republik ini. Ya Republik ini kan ini Republik yang tidak. Setuju notiban Pak Galigis juga. Oh bukan, si yang Pauline yang Kayaknya Pak Galigis spesialis buron. Ah, bukan. Saya spesialis orang percaya kepada saya untuk menyelesaikan masalahnya. Itu aja. BLBI paling banyak Pak Galigis. Nah, kalau BLBI kan memang dikatakan mulai dari Frankfurt Agreement, IMF. Terus? Mengatakan bahwa mesti itu bukan bantuan, itu kredit. Ya. Terus? Likuidasi. Ada jaminan. Pada waktu itu, semua bank swasta sudah memberikan dia punya aset. Ya. Dipaksa oleh kejaksaan untuk menandatangani, kalau enggak Ya. dipidanakan. Tapi kalau dia mengelarikan juga duit Enggak, nasabah. sebenarnya pada waktu itu kalau dilarang barang-barangnya dinyatakan palit, selesai. Ya itu perdatanya. Bukan, memang itu faktanya, Bang. Kalau dia melanggar rasio kredit, Rasio kredit, kalau satu misalkan dolar ya, naik 7 kali dari 2000 ke bukannya 15. kalau dia ngasih kredit kepada teman-temannya doang. Siapa? Iya kan itu udah diperiksa waktu itu. Buktinya tidak. Iya, Abang bukti. nggak ikut di pengadilan Lah. pada waktu itu. Jadi makanya salah informasi. Dan sampai dihukum 2 tahun. Ya itulah saya katakan. 20 Abang tahu, tahun. yang penerima sesi kan si Joko Chandra dan Rudy Ramli. Terdakwa kan? Itu Joko Chandra. Ya, Kalau BAS melarikan duit nasabah, Bang Hendra Rarja. Hendra, siapa bilang Anda melarikan uang nasabah? Oh, dia nggak balik-balik dari Di Sydney nggak terbukti bagaimana Bang? Abang nggak pernah datang Kan ke Sydney sih. disita hartanya. Bukan, makanya datang ke Sydney ikut sama saya Bang. Ke pengadilan lihat apa yang kejadian. Kalau nggak kacau-kacau itu berita nanti Bang. Baik, lagi saya ke kenyataan dulu. Sebenarnya Pak Nur, sebenarnya saya tadi udah janjian dengan saya telepon Pak Basrif kemarin, yang ditugasi Pak Darmono. Tapi Pak Darmono rupanya tugasi Pak Nur. Saya agak kasihan juga, karena ini pertanyaan agak berat. Bagaimana polisi hukum di kejaksaan itu ya? Ya coba, namanya kliennya Pak Magdir tadi, Samsul Nur Salim, jelas-jelas gak mau balik. Perkara lagi terkatuk-katuk. Bisa-bisanya kejaksaan mengeluarkan SP3-nya. Dan tidak diterusin, sehingga dia itu bebas sekarang. Tapi mungkin untuk Pak Galigis dan Pak Magdir, sebetulnya dia balik aja. Kliennya Pak Deddy, Usman dan Ampot juga BLBI, tenang-tenang di Indonesia. Ya artinya juga gak ada perkaranya. Kok ada yang diperkarain, ada yang tidak diperkarain. Ini polisi MSA waktu itu tebang pilih benar kak? Atau aneh? Hari ini juga aneh. Orang Nunun tidak merugikan negara sama sekali. Seolah-olah udah penjahat besar. Ini triliunan Pak. Saya kira 7 turunan kita gak sanggup bayarnya ini. Ini kejaksaan polisinya gimana,
Dan apa orang lari ini sekarang masih dikejar. Kemudian kalau sekarang Nazarudin dikejar, Nunun dikejar. Ini namanya banyak Mas ini. Nanti saya kasih sama Pak Nur. Terima kasih Pak Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah BLBI, mungkin dapat kita pilah dalam dua bagian ya Pak ya. Di satu sisi, ketika BLBI ini murni dalam rangka untuk likuiditas perbankannya, tentu ini cara pandangnya melihat bahwa ini adalah dalam rangka untuk kepentingan bukan mengeruk atau bukan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Tetapi kalau BLBI dalam rangka untuk disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan dampak kerugian negara, tentu inilah masuk ranah pidana atau korupsi. Nah, oleh karena itu ada pemilihan yang demikian sehingga kesan dari luar seolah-olah bahwa kejaksaan ini tebang pilih. Tetapi itu realitanya bahwa untuk membawa ke pengadilan orang tersangka terdakwa. Baik, sekarang yang udah masuk ranah pidana itu. Ya. Ya bisa SP3 begitu aja. Teman saya namanya Rahman itu dulu, Samsul Nur Sabil ini nama Rahman kan. Gimana orangnya aja dipanggil nggak datang. Ya kembali tadi Pak, bahwa untuk bisa membawa seorang tersangka terdakwa ke pengadilan itu ada rambu-rambunya. 183 gua mengatakan bahwa minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Waktu itu dia udah terdakwa Pak. Minta izin ke Marjuki, Jasagunya Marjuki, Darusman. Nah, kalau masalah izin, Pak. Dan dikasih izin. Begini, nggak balik-balik lagi. Persoalan izin, tentu kita kembali kepada undang-undang. Artinya, setiap tersangka terdakwa itu punya hak untuk menikmati ketika dia, katakanlah sakit. Kan gitu, Pak ya. Dan dalam undang-undang kejaksaan itu dikatakan bahwa walaupun harus berobat ke Jepang. Memang begini, aturannya ada. Bahwa ketika seseorang tersangka terdakwa sedang dalam sakit dan harus dirawat di rumah sakit di luar negeri, ya itu dia punya hak, dan Jaksa Agung yang punya hak untuk mengizinkan untuk berobat ke luar negeri. Nah persoalannya kita, Pak, kita istirahat sejenak, Pak Nur. Kalau begitu Melindadi juga boleh berobat payudara keluar, Pak. Terima kasih. Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Dan saya Pak Nur, silakan diterusin Pak Nur. Siapa? Jadi kembali ke masalah izin berobat tadi Pak. Bahwa memang untuk tersangka atau terdakwa yang sakit, itu memang diberi hak untuk diizinkan untuk berobat. Nah, khusus untuk yang keluar negeri, itu hanya hak yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu Jaksa Agung yang memberi izin atas dasar rekomendasi dokter tentunya gitu. Nah persoalannya kalau pada kenyataannya itulah ada sebuah rekayasa dalam rekomendasi, itu kan bukan urusan kita nggak tahu itu. Tapi prinsipnya kalau tersangka terdakwa itu sakit lalu ternyata nanti meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Tentu pertimbangan itulah yang akan menjadi beban ya, sehingga harus diberikan izin untuk tapi bisa berobat. Tapi menyedihkan jadinya negara ini Pak. Ia bisa berobat ke Jepang, harus kita kasih haknya yang cuma ke puskesmas biar mati di dalam. Ini faktual di masyarakat kita Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, oke deh dia keluar negeri, nggak mau balik lagi karena dia terdakwa. Kenapa nggak disidangkan in absentia, bukannya SP3? Ya, tapi kembali kepada persoalan tadi bahwa untuk membawa ke pengadilan itu kan 183 kuhap mengatakan demikian, bahwa minimal 2 alat bukti dan keyakinan. Nah, kalau dari fakta setelah dianalisis ternyata itu gambarnya seperti itu, dia tidak udah ditahan syarat. kan waktu itu? Kenapa? Samsul waktu itu udah ditahan belum? Seingat saya udah ditahan belum? Ditahan ya. Udah kan? Belum. Udah kan? Sedang ditahan dan sakit. Hah? Sedang ditahan dan sakit. Lagi ditahan dan sakit. Pak, menahan orang kan juga harus ada bukti Pak. Iya. Ya artinya bukti-buktinya udah ada. Bukti. Minimal bukti permulannya udah cukup kuat.
Tapi gini deh Pak, faktanya yang saya ingin tanya dari kejaksaan sebenarnya, makanya Pak Darmono harusnya atau Pak Basrif, mudah-mudahan beliau nonton malam ini. Kenapa kejaksaan tidak jarang sekali memakai wewenangnya untuk mengadili in absentia? Padahal dengan in absentia, harta si orang-orang yang kabur itu biarin aja tubuhnya kabur. Hartanya boleh kita ambil. Tapi banyak sekali kasus orangnya lari ke luar negeri, perusahaannya tetap jalan di Jakarta, profitnya tetap dia terima di Singapura, dan negara ini betul-betul jadi ampas. Ya tapi kalau bicara mengenai in absentia, rasanya sudah tahu semua lah bahwa beberapa perkara pun juga disidangkan secara in absentia. Contohnya Senturi yang dihebohkan juga katanya dia ada penyelesaian hukum, ini sudah diputus Pak secara in absentia. Ya. Nah, kemudian tapi ketika zaman-zaman reformasi itu banyak sekali harusnya bisa in absentia. Ya tapi kita harus menghargai Pak, perkembangan sekarang kan nyata bahwa upaya itu telah dilaksanakan. Mulai dikerjakan lagi. Juga kenapa orang yang ya kayak mana Pak Kaligis tadi? Kayak Joko Chandra misalnya, Hartono yang harusnya dieksekusi oleh kejaksaan, sekarang kabur ke luar negeri. Kenapa kita nggak melakukan apa-apa? Dia di Singapura. Kenapa kita harus ribut kliennya lagi, temannya Ruhut tadi, Nazarudin, atau Nunun yang perlu dicabut paspornya. Kenapa nggak dicabut tuh paspor orang-orang kaya itu? Jadi kalau memang ternyata ada pada akhirnya dia lari ke luar negeri, memang ada kesulitan buat kita sendiri di sini memang. Karena banyak masalah yang harus kita perhatikan betul. Enggak masalah Pak, udah aksioma. Tidak satu terdang sangka pun yang ada di Singapura bisa Bapak bawa pulang. Saya udah ketemu Bijili di Sangrila. Waktu itu dia menteri pertama atau apa istilahnya. Saya debat sejam Pak soal ekstradisi. Dia gak akan mau kasih ekstradisi sama Republik ini. Semua orang kaya yang lari di sini kasarnya, walaupun dia berputar-putar jawabnya, bahwa itu perlu putusan pengadilan dulu. 1 jam saya berdebat. Gak mungkin kejaksaan. Yang mungkin dilakukan kejaksaan, sidang in absentia. Semua aja Pak. Mau lari aja. Nanti kalau kita ketemu sana minum kopi, kita di orchard sama dia. Tapi hartanya udah bisa diambil dulu. Itu harusnya jalan keluarnya Pak. Tadi kan saya sudah katakan bahwa perwujudan pelaksanaan in absentia kan sekarang pun sudah dilakukan. Ya. Kan? Ya. Dengan tentu Senturi. Ya, bukan cuma Senturi Pak. Si yang sebelumnya pun Kiki Aryawan. Kiki Aryawan itu pun juga dia lari Pak. Tapi nyatanya pun sidangan absentia. Ya. Sama juga. Baik. Jadi bukan cuma Senturi aja, beberapa yang telah dijalankan. Bagaimana dengan kerjaan kejaksaan yang ada tim yang dibentuk zaman itu Pak Basri wakil Jaksa Agung untuk mengejar koruptor di luar negeri. Hasilnya apa Pak? Jadi kalau bicara mengenai hasil, mungkin kalau disampaikan di sini terlalu panjang lebar karena banyak sekali yang telah dihasilkan sebetulnya. Baik terpidana, tersangka yang sudah ditangkap, ada beberapa. Kemudian harta pun yang diselamatkan juga sudah banyak. Tapi memang persoalannya untuk bisa membalikkan pelaku yang serang di luar negeri itu bukan hal yang gampang. Karena ada sisi lain yang menjadi benturan dalam pelaksanaan itu. Misalnya, masalah sistem hukum. Masalah? Sistem hukum. Nah, semuanya akan terbentur dengan sistem hukum. Karena lewat MLA, Mutual Legal Assistance itu juga sudah dilakukan. Tapi mentoknya ketika asas dual criminality itu diberlakukan pada masing-masing negara itu menjadi penghambat buat goalnya, berhasilnya upaya itu. Itu pun kalau negara itu udah punya ekstradisi. Baru sistem tadi dipertimbangkan. Walaupun tidak ada ekstradisi Pak,
kita juga bisa koordinasi dengan antara Dengan negara bilateral. Ya, bisa melalui permohonan ML itu. Itu Tapi yang kendala seperti yang dikatakan bahwa sistem hukum itu pada akhirnya menjadi kendala untuk keberhasilan itu. Karena ketika kita mengatakan ini korupsi, di sana belum tentu bukan. sana korupsi. Ini persoalannya. Tapi udah banyak yang bisa disatukan. Udah banyak, Pak. Saya mau tanya ke Pak Erwin Aziz, Direktur Keimigrasian. Silakan Pak, pakai mic Pak. Pak Erwin, ya pertanyaannya kembali lagi ya tadi Pak. Kenapa orang-orang ini tidak pernah dicabut paspornya? Kenapa Nunun harus dicabut paspornya? Artinya kalau Bapak juga, kan enak banget orang-orang sampai hari ini masih WNI. Jadi dulu itu adalah masih diberlakukan Undang-Undang 9 tahun 1992, Pak. Memang di sana tidak ada perintah secara langsung untuk mencabut paspor, Pak. Perintah dari siapa? Ya, dari undang-undang, Pak. Dari undang-undang. Pada saat Undang-Undang 9 1992. Jadi memang itu diberlakukan ketika itu ada permintaan-permintaan dari institusi yang terkait. Ya, kejaksaan, kepolisian atau pengadilan. Nah, tapi di undang-undang yang baru, di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, Undang-Undang Keimigrasian, kita ada pengawasan keimigrasian terhadap WNI itu tidak hanya ketika dia berangkat, tapi begitu dia juga di luar negeri kita melakukan pengawasan keimigrasian. Mudah-mudahan harapan masyarakat di sini, Pak, kita bisa lakukan. Dan Pak Menteri juga sudah memerintahkan kita untuk menindaklanjuti, karena ini ada peraturan pemerintah yang harus kita segera selesaikan, Pak. Mudah-mudahan kalau ini jadi, itu kita juga akan sampai nanti pada kalau begitu ada persoalan, kita juga akan melakukan pengawasan keimigrasian, tapi tidak bisa imigrasi bekerja sendiri, Pak. Tapi tentu harus ada permintaan-permintaan. Pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Di buku paspor yang lama-lama itu ada ketentuan 5 tahun tidak melapor ke KBRI demi hukum gugur warga negara Indonesia. Saya belum pernah dengan imigrasi kita membatalkan paspor orang-orang yang udah 20 tahun lari ke luar negeri. Betul, Pak. Jadi di situ itu memang 5 tahun kalau tidak melapor dia gugur. Kalau kita baca sampai pasal itu selesai di situ saja. Tapi prinsip kewarganegaraan kita tidak memperbolehkan orang menjadi stateless, Pak. Menjadi orang itu tidak memiliki kewarganegaraan, karena kita akan menjadi zalim kita kalau membiarkan orang menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Karena itu harus ada tindak lanjutnya. Gugur. Nah, tapi di aturan lain, Pak, yang mengatur apabila dia telah mendapatkan kewarganegaraan lain. Jadi tidak serta-merta itu bisa kita lakukan, Pak, ya. Kalau dia mendapatkan kewarganegaraan yang lain, biar baru 1 bulan di luar negeri, dia gugur, Pak. Karena dia punya warga negara lain. Tapi kalau dia tidak lapor, dan apalagi dia wantednya kita, otomatis, Pak, dia demi hukum gugur. Tidak, Pak. Jadi karena di undang-undang itu kita tidak menerapkan prinsip stateless, Pak. Jadi tidak membiarkan seseorang itu tanpa kewarganegaraan. Kalau begitu memori politiknya harus kita pelajari, Pak. Gak ada gunanya dia mencantumkan waktu itu pembuat undang-undang 5 tahun tidak lapor, gugur. Kalau itu tidak berlaku. Ya, sebetulnya di turunan-turunan di bawahnya ada, Pak. Ya, bawah ada kalau dia punya warga negara lain. Ya. Tapi kalau dia kalau itu kan otomatis, Pak. Ya. Ada satu lagi saya tambahin, Pak. Kalau dia jadi legiun asing. Ya, artinya kalau dia ikut perang di Afghanistan dia udah gugur juga, Pak. Ya. Iya, itu anunya saya. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di Jakarta Lawyers Club. Gonjang-ganjing hukum di Republik ini. Saya mau ke Pak Ketut nih. Pak Ketut, dengan kasus ini Polri kita udah dilibatkan sejauh mana?
dengan kasus Nazarudin, Ibu Nunun, apakah ada permintaan atau apa? Karena David Wijaya dulu kepolisian bisa nangkap di Amerika, bilateral tadi, Pak. Terhadap kasus Pak Nazarudin, ya, tadi sudah jelas saya kira permintaan itu langsung dari KPK kepada Pak Menteri Kumham ya. Ya. Langsung itu pencekalan ya. Berarti kepolisian mengetahui saja gitu ya. Sedangkan yang lain-lain memang fungsi dari Interpol ya, NCB Interpol yang ada di kepolisian itu adalah juga memfasilitasi ketika ada permintaan bantuan dari instansi-instansi penegak hukum yang memerlukan pengecekan keberadaan orang-orang yang dicari ya. Ada beberapa fasilitas memang yang kita kenal ya. Yang pertama Bang Gani tadi sudah sebut negara-negara yang sudah ada hubungan dengan Indonesia di bidang bilateral itu kita lakukan ekstradisi ya, sesuai dengan klausula perjanjiannya. Yang kedua memang MLA ya. MLA itu memang berasaskan kepada reciprocal ya, hubungan timbal balik dari negara kita dengan negara yang kita harapkan juga bisa memberi kontribusi. Tapi ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan dan sudah pernah dilakukan oleh kepolisian adalah police to police ya, karena di dalam hubungan kepolisian internasional itu kita sudah terapkan juga hubungan-hubungan baik ya, yang prinsipnya juga kepada reciprocal. Kemudian terhadap hal-hal yang tadi disampaikan itu adalah yang mengetahui keberadaan dan status orang-orang itu dan sejauh mana keperluannya terkait dengan orang itu, tentu yang bisa memastikan status itu adalah pejabat atau penyidik yang sedang berurusan atau menangani yang bersangkutan. Nah, dalam ini polisi ada dua hal yang memang, pertama memfasilitasi, yang kedua adalah sekaligus juga apabila dia menangani orang yang dicari itu. Dan kebetulan kepolisian dalam berbagai hal yang tadi kita bahas itu tidak ada yang menyangkut DPO-nya kepolisian. Gitu. Yang maksudnya yang dua tadi atau semua yang saya sebut? Artinya ada Joko Chandra, ada banyak nih yang sampai hari ini tidak ada kabar beritanya. Telepon tidak, surat pun tidak. Iya betul, kepolisian masih dalam hal ini memfasilitasi dan masih ikut memantau Pak keberadaan orang-orang itu. Tapi sejauh rambu-rambu hukum yang bisa kita perbuat maksimal sesuai dengan hukum antar negara gitu. Saya kira ini yang dapat. Tapi yang bisa dilakukan oleh kepolisian juga sama dengan kejaksaan tadi Pak. Ya dengan Amerika kita barter-barteran lah. Ya. Dengan Australia juga kita ada barter. Ya. Tapi dengan Singapura, no. Ya. Only saja Pak, pembunuh. Udah ketemu polisi kita. Dia bilang apa Pak? Coba lu pegang tangan saya. Lu ditangkap penculikan. Nggak pernah bisa dibawa pulang Pak Singapura. Saya takutnya yang bangun gedung-gedung Singapura itu bangsa kita juga semua itu. Cuma udah jadi warga negara sana sekarang. Ya kalau yang itu yang dimaksud oleh Bang Karni, yang jelas realitas hukum kita ketika menyangkut yurisdiksi negara lain, ya memang hal pahit seperti itu bukan hal yang luar biasa. Maksud saya tolong juga dikelirkan ke masyarakat Pak. Banyak rakyat kita masa di Singapura aja nggak bisa ditangkap. Apa aja kerja polisi. Ya. Yang bisa diarahkan pulang itu orang kampung Pak Pangabehadi itu si Gayus. Ya. Seminggu di sana udah pusing otaknya Pak, gak makan rendang. Pulang dia. Gak kenal siapa-siapa juga dia. Ya maka itu terima kasih juga kepada forum ini bahwa hal yang kami pantau monitor dari diskusi yang tadi ya, termasuk juga hal yang kami jelaskan sepintas. Memang kita tidak bisa berbuat seluasa di negara kita sendiri ya, yang menjadi wilayah hukum kita. Harapan-harapan aspirasi masyarakat yang disampaikan selama ini kepada penegak hukum termasuk kepada kepolisian, bukannya kita tidak mendengar, tapi inilah realitas ketika menyentuh antar negara. Ya, ada hal yang kita tidak bisa tembus. Tapi yang saya bebankan ke kejaksaan tadi Pak, gak dosa Pak
Ketut, dosa pendolo-pendolo Ketut. BLBI itu lebih dulu ditangkap oleh polisi Pak sebelum kejaksaan. Tapi juga lenyap tuh perkara Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini saya wakil rakyat dulu. Yang lain-lain salah sendiri gak mencalonkan diri waktu pemilu. Saya mau ke yang senior dulu deh. Pak Permadi. Pak Permadi tahun berapa jadi anggota DPR? 1999 sampai 2008. Artinya BLBI ketika itu lagi disorot juga Pak. Bapak sorotin nggak pemerintah waktu itu? Walaupun Bu Mega yang presiden sebagian. Saya di Komisi 1 sehingga lebih banyak ke masalah pertahanan. Tapi di luar itu banyak kritik-kritik saya tentang penyelesaian BLBI. Apa komen Bapak banyaknya BLBI ketika itu yang diberi atau MSAA istilahnya supaya agak susah bacanya dikit. Tapi pengertiannya ya selesai perkara itu. Saya bisa menjawab lebih luas lagi? Baik. Jadi banyaknya koruptor yang lari ke luar negeri dengan mudah, bandit-bandit yang lari dengan mudah, itu karena satu, banyaknya pejabat dan petugas yang mau menerima suap. Ujung-ujungnya uang juga. Uang. Dua, banyak pejabat dan petugas yang mempunyai kedekatan dengan para koruptor dan bandit itu. Tiga, karena perintah atasan yang punya kedekatan. Jadi yang pertama, banyak pejabat dan petugas yang mau menerima suap. Kasus Gayus, satu Gayus saja sudah bisa mencakup semua. Bayangkan, kepala penjara di dalam penjara polisi, Brimob, bisa mengeluarkan Gayus 86 kali. Padahal Gayus itu cuma 100 M berapa Pak? Yang ketahuan, yang disebut. Ini ratusan triliun Pak. Ya betul. Apalagi yang triliun. Ya betul, apalagi yang triliun. Petugas imigrasi, mosok Gayus pakai rambut palsu bisa bikin paspor. Seluruh dunia nggak ada rambut palsu boleh bikin paspor. Hidung palsu boleh Pak? Hidung palsu, payudara palsu boleh? Ya makanya. Silakan Pak. Jadi kasus-kasus dari Edi Tansil sampai Nasaruddin semua menyangkut duit. Tidak ada Edi Tansil, dari zaman Lim Keng Heng Pak. Ya oke Lim lah. Keng Yan. Itu penyeludup 902, 1976. Ya. Udah lari semua, Pak. Betul. Karena itu. Yang kedua tadi saya katakan banyak pejabat yang mempunyai kedekatan. Lihat sajalah yang namanya Anggodo dengan orang-orang Kejaksaan Agung. Telepon seenaknya sendiri. Kita habisin saja itu, Bibit Chandra segala macam. Gila nggak itu? Gila itu menurut saya. Akrab, tapi ya pasti ada ininya lah. Kalau nggak ada ininya nggak mungkin akrab. Ayin dengan Jaksa Untung kayak apa akrabnya? Melinda D dengan yang katanya banyak jenderal yang nggak tahu sekarang kena payudaranya, kena kanker. Karena banyak yang megang-megang barangkali. Saya kira Pak Permadi gak ngikutin soal itu. Masih ya? Loh masih ada. Gak masih aktif ya? Silakan. Perintah atasan. Siapa yang melarikan Adeline Lis? Siapa yang memerintah? Harus dicari. Adeline Lis hilang terus nggak ada berita apapun. Jadi dalam masalah Gayus nyuap kepala penjara, Brimob, tidak mungkin dan Brimob dan Kapolri tidak tahu. Tidak mungkin. Pasti tahu, 86 kali ke Singapura, ke Bali, kemana lagi itu. Tidak mungkin kalau nggak tahu. Gayus itu tahanan yang paling istimewa.
Nah, apalagi BLBI itu cuma salah satu dari sekian. Jadi orang-orang yang ketangkep seperti Jaksa Untung, seperti siapa, itu kan karena sial. Seperti Arifinto ngelihat pornografi, itu sial. Karena hampir semua orang DPR tuh, ini tanya ini, ayo tanya. Nyimpen itu blue film di handphonenya. Udah terus kita tentang dirinya. Kita urusan korupsi dulu, Ini lebih jago rakyat, Pak. Kenapa? Kita urusan korupsi dulu, Bapak jangan melebar ke porno segala macam itu. Untuk menambah contoh-contoh saja. Jadi pertanyaannya apa lagi nih? Apa sebagai DPR kita kan semua ini diwakili oleh bapak-bapak ini nih. Kok dibiarin aja ini eksekutif dari zaman Lim Keng Heng, zaman Pak Harto, Pak, sampai ke zamannya. Ya itu salahnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilihan umum. Saya paling muak kalau ada anggota DPR bilang, saya wakil rakyat, omong kosong, wakil partai. Nggak ada wakil rakyat di DPR, wakil partai. Kayak apapun hebatnya anggota DPR mau mengkritik pemerintah, partai, diem. Atau kamu tak PAW gitu kan, diem. Sehebat-hebat Bung Ruhut mengkritik ini karena belum menyentuh yang keliru. Kalau menyentuh yang keliru diingetin, wah nggak muncul lagi pasti. Nggak muncul, hilang dia. Hilang. Tiarap. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan anggota DPR. Pak Permadi, ada Twitter banyak masuk. Pak Permadi nggak takut diantasarikan, dia bilang. Saya pasrah aja pada Gusti Allah. Apa kadang-kadang udah tua begitu? Enggak juga. Aku ini nggak takut. Bung Karno itu pernah ditembak berkali-kali, dipenjara berkali-kali, dibuang berkali-kali. Nggak takut, mosok penyambung lidahnya baru dipenjara sekali takut. Wah, Mas Garek. Ini generasi muda, tadi kan generasi tua. Generasi tuanya, kalau saya bilang gagal, pasti orang tua pasti tersinggung. Mengawasi pemerintah. Tapi gara-gara dia bilang, DPR itu bukan wakil rakyat, wakil partai. Dari seluruh uraian tadi sangat, ya, saya kira saya saksi sejarah penegakan hukum ini dari tahun 70-an. Makanya hafal dari Lim Keng Heng, Nyo Ben Seng, Lim Keng Yan. Semakin lama hukum di Republik ini semakin hancur. Padahal kita udah negara demokratis sekarang. Ketika zaman Orde Baru masih ada pemaaf lah. Negeri ini otoriter. Ini demokratis. Bukannya ada perbaikan yang terjadi, tapi semakin amburadul. Semakin gak jelas. Istilahnya itu, di sini juga ada beberapa hakim senior. Zaman Pak Gabean, Pak Benyamin, hakim kalau mau main pun, atau jaksa main, rekuisitor itu cakap sekali loh. Memang orang ini layak bebas. Walaupun ada penerimaan di belakang. Sekarang yang benar pun itu amburadul juga, Pak. Nah, ini sebagai wakil rakyat. Apalagi yang kami bisa harapkan dari wakil rakyat? Tolong, Pak. Saya dengan sangat tegas ya. Dan sangat yakin dengan apa yang akan saya katakan ini, bahwa malam ini saya masih wakil rakyat. Insya Allah. Tidak wakil partai seperti Pak Permadi iya, juga. Saya wakil rakyat. Satu. Yang kedua,
Pak Karni, izinkan saya mengatakan satu hal dari apa yang kita bahas malam ini dan kemudian saya simpulkan dengan apa yang terjadi 1-2 bulan bahkan bertahun-tahun yang terjadi. Bagaimana kata-kata yang berhamburan di ruang publik kita hari ini telah kehilangan makna. Apapun yang dikatakan oleh pemerintah, even itu saudara presiden. Saya menggunakan kata presiden, saudara presiden karena seperti itulah konstitusi mengajarkan kita. Tapi kalau dibuat menjadi sopan, Bapak Presiden, oke. Tentang bagaimana penegakan hukum, saya rasa banyak di antara kita ini mengatakan, baik, kami terima itu sebagai sebuah pidato, tapi kemudian kok tidak seperti itu yang kita lihat di lapangan, Pak Karni. Satu contoh misalnya, saya berikan satu contoh. Dalam hal, sorry Pak Ruhut, saya tidak mencampuri urusan partai Anda, tetapi sebagai warga negara tentu saja kita harus equal di hadapan hukum ya. Saudara Nasaruddin. Kemudian tiba-tiba saya bawa ke peristiwa Letnan Jenderal Polisi Susno Duaji di televisi Komjen Pol ya. Diperlakukan seperti itu, ditahan-tahan seperti segala macam. Maka kemudian saya ingin mengatakan begini, oh ternyata yang nyaman menjadi warga negara di sini hanya dua kelompok manusia, yang punya uang dan yang punya kekuasaan. Bahkan yang punya kekuasaan pun apabila dia tidak bisa dipakai oleh penguasa, dia juga tidak aman di Republik ini. Saya mencoba selalu menghindarkan menggunakan bahasa ini, Pak Karni. Tetapi mohon maaf, saya harus mengatakannya malam ini. Ya, artinya saya juga memonitor ya. Saya punya call center dari rakyat ya. Rakyat kita itu udah putus asa Pak dalam hal penegakan hukum. Tiap hari saya terima SMS itu puluhan yang call centernya itu. Siapa Pak? Kayak gak ada lagi harapan untuk, apalagi kalau mereka udah ketimpa masalah hukum. Apa yang bisa dilakukan DPR? Saya penganut paham positivisme Pak, bahwa dalam kondisi separah apapun harapan itu tetap harus kita bangun. Saya selalu percaya itu. Bahwa kemudian hari ini yang dipertunjukkan oleh para kami ini, saya, Profesor Gayus, yang kita sebut sebagai penyelenggara negara, termasuk pemerintah. Gak ada lagi rakyat yang percaya loh Pak. Saya harus mengatakan apa Pak? Seperti itulah barangkali. Tetapi harapan itu harus tetap dibangun Pak Karni. Saya ingin memberikan satu contoh misalnya, bagaimana alat-alat negara itu kemudian menjadi alat-alat kekuasaan. Ini kan sudah melawan konstitusi Pak. Mohon maaf dengan segala hormat kepada bapak-bapak pejabat dari kepolisian dan kejaksaan. Kasus Senturi misalnya. Apa yang tidak jelas dari kasus ini? Tetapi jawaban yang diberikan kepada kami DPR selalu mengatakan, oh maaf kami belum menemukan. Sampai saya katakan kepada Kapolri pada saat itu, Pak Kapolri masih BHD waktu itu. Apa yang tidak jelas dari kasus ini Pak? Tolong sampaikan pada saya. Saat tak tunjukkan titik-titiknya. Tetapi karena ini berhadapan dengan kekuasaan, ya sudah, ini realitas politiknya. Bahwa kemudian rakyat kecewa dengan itu Pak, saya mohon maaf. Ini yang saya bisa lakukan sebagai wakil rakyat mereka. Gitu. Apa begitu juga KPK? Sama Pak, KPK lebih parah lagi Pak. Kenapa? Kenapa? Saya tidak tahu, enggak ada kata takut di sini Pak. Saya berbicara atas nama konstitusi gitu. Saya tidak bisa, bagaimana kita berbicara kata takut ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini gitu ya. Pada kasus KPK misalnya, pada Senturi misalnya, jelas kok. Artinya gini Pak, kita terjebak pada sebuah sistem yang kita sebut terlalu jamak istilah ini. Demokrasi prosedural, hukum prosedural. Tetapi pada sisi yang lain, bisakah kita mengatakan pada diri kita tidak ada sesuatu yang terjadi di Republik ini? Jelas terlihat di mata kita Pak. Di ujung matanya Pak Karni saya menemukan itu kepedihan itu. Di ujung mata orang-orang yang kecil itu. Saya menggunakan bahasa yang gampang dipahami Pak. Saya tidak mengerti paham-paham apa pasal-pasal itu tadi. Saya menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh rakyat. Kalau Pak Akbar Faisal masih punya harapan, DPR kira-kira apa yang bisa disumbangkan? Sampai tahun 2014 lah. Selalu saya katakan Pak, mari kita kembali ke konstitusi. Kata konstitusi hari ini tiba-tiba menjadi sesuatu yang aneh karena kita tidak disiplin. Semua ini terjadi kan karena kita tidak disiplin dengan aturan main yang ada Pak. Iya termasuk DPR tidak disiplin dengan aturan main yang ada. Bagaimana misalnya DPR tiba-tiba mau menerima begitu saja ketika yang didorong berhadapan dengan DPR adalah kepala bagian segala macam. Itu bukan level kita. DPR head to head dengan presiden, tidak dengan yang lain. Maksudnya kepala bagian itu diterima juga oleh DPR? Ya, itu masalahnya Pak.
Kenapa itu? Menurut saya itu sebuah kesalahan. Ya kesalahan, kenapa dia mau menjatuhkan diri? Kalau partai saya Pak menang, itu tidak akan saya berikan peluang seperti itu. Silakan Pak Yani. Saya melihat memang persoalan ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Bang Karni tadi memang dari sejak awal, Bang. Saya kira tidak bisa kita potong di BLBI saja. Ini kan bermula juga dari KLBI. KLBI, BLBI, MSA ini adalah modus bagaimana merampok uang negara. Saya kira kalau Bang Mahdir tadi apa salahnya? Ya salah dia. Bagaimana apa salahnya? Orang salah kok dia. Dia ngerampok uang negara setelah itu pergi. Salah dia. Apa yang salah? Ya dia salah. Yang harusnya dia harus mempertanggungjawabkan di depan hukum seperti Kenapa Komisi 3 pun sekarang kalau ketemu Kejaksaan Agung juga seolah-olah udah lupa. Tidak, Bang Karni nggak pernah lihat rapat di Komisi 3. Coba Bang Karni lihat rapat, tanya aja sama orang-orang kejaksaan itu. Saya ingin mengatakan sama dengan Bung Akbar, saya betul wakil partai, karena masuk parlemen itu melalui partai. Tapi saya juga mewakili rakyat. Saya kritisi oleh mereka itu. Kita juga mengkritisi salah status Pak Hendarman aja menjadi jaksa agung kita kritisi, nggak absah. Nah oleh karena itu menurut saya memang dari sejak awal proses penegakan di hukum kita ini memang tidak terjadi. Nah oleh karena itu memang sebagaimana dikemukakan oleh Pak Permadi ini ada benarnya. Kenapa lahirnya KPK? Itu kan sebuah pertanyaan. KPK tidak datang seketika karena institusi penegak hukum tidak optimal dan tidak maksimal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Dan sekarang yang kita harapkan juga KPK mengalami penumpulan di mana-mana seperti itu terjadi. Jadi apa yang bisa diharapkan lagi di dalam seperti ini? Ya kalau saya ketika KPK di sini juga mengatakan yang ditangkap KPK itu kasus-kasus suap. Bahkan ada Kajari yang ditangkap atau Aziz bukan Kajari. 1 juta itu hanya. 1 juta. Iya betul. Ini yang itu yang sering kita kemukakan di rapat Komisi 3, tolong KPK itu membuat roadmap pemberantasan tindak pidana korupsi. Sampai sekarang tidak ada roadmap pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Nah oleh karena itu memang saya kira memang kejaksaan pada waktu kita ingat sekali, Bang Karni mungkin ingat pada waktu Pak Hendarman kembali Jaksa Agung, dia membentuk tim mengevaluasi kebijakan-kebijakan BLBI itu. Bahkan dia memanggil jaksa-jaksa yang terbaik katanya, yang katanya pada waktu itu setengah dewa. Katanya setengah dewa. Tapi setelah kasus Urip terjadi, bagaimana kasus itu sampai sekarang? Itu sering saya tanyakan juga Pak Karni di rapat-rapat di Komisi 3. Nah oleh karena itu memang saya melihat proses penegakan hukum ini memang tidak berjalan dengan baik. Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Yadi sebagai anggota Komisi 3? Sepanjang kita melakukan pengawasan, iya kan? Kalau toh memang sebagaimana terus melakukan pengawasan itu adalah tidak jalan, kita bisa menggunakan hak-hak kita berikutnya. Hak kita itu bisa menggunakan adalah hak interpelasi, hak angket, dan bisa sampai hak menyatakan pendapat. Tapi mentok juga, mafia pajak kemarin mentok. Oh iya. Saya sebagai penggagas, saya sampai terakhir masih mengatakan angket mafia pajak layak dan terus dilanjutkan. Masalah praksi itu beda. Berbeda kalau saya ketua umum partai Pak Karni. Ya Senturi juga. Senturi udah berhasil tapi nggak ada follow up-nya. DPR sudah selesai melaksanakan tugasnya. Yang masalahnya adalah di penegak hukum. Sama kata Bung Akbar Faisal tadi, KPK yang kita harapkan sebagai primoper, sebagai lokomotif pemberantasan tindak pidana korupsi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Awal-awal dia mengatakan, saya kira Bung Faisal belum ditemukan tindak pidana korupsi. Kejaksaan menemukan tindak pidana korupsi walaupun absensi. Ini masalah ini adalah memang pimpinan KPK bermasalah juga. 4 orang ini dari awal saya mengatakan mereka layak mundur kok. Baik Pak Gayus, masih bisa berharap nggak rakyat kepada PDI? Secara teoritis Pak Karni, kalau ada orang yang tidak suka dengan DPR, apalagi membenci DPR, secara teoritis orang itu cinta kepada kekuasaan. Kenapa? Karena DPR itu pada cikal bakal dunia ini dibentuk untuk mengontrol kekuasaan. Kalau Pak tanya bagaimana PDI Perjuangan, kami punya konsep jelas. Tentu yang di DPR berbeda dengan yang di DPP. Kami mempunyai tugas untuk tadi Pak Yani katakan mengontrol pemerintah. Itu jelas. Kalau mengontrol tidak bisa, tentu regulasinya kita perbaiki. Jadi yang benar adalah tidak membenci atau menjelek-jelekan DPR, tetapi memperbaiki. Itu milik kita. Ya tapi DPR seperti tidak berdaya menghadapi pemerintah. Saya pikir bukan begitu. Dari sisi mana kita melihat.
situasi yang seperti apa. Ya tadi kan dibilang kita udah rekomendasi begini tapi nggak jalan. Jadi gini Pak Karni, ini nggak jalan. Ini kalau topik kita malam hari ini, saya akan mengatakan kalau ada peristiwa hukum, ada dua hal yang harus saya perhatikan. Yang pertama regulasi hukumnya, yang kedua penegak hukum itu sendiri. Kalau kita kembali kepada kasus Nazarudin misalnya, saya berpendapat secara regulasi dia belum bermasalah, dia boleh kemana-mana secara regulasi. Betul. Dia belum berstatus. Iya. Tetapi kita ingat penegak hukumnya yang tidak berhati-hati untuk menentukan sikap yang akan diambil. KPK tidak ada yang tegas, ragu-ragu untuk menentukan. Sampai hari ini katanya hari Selasa akan dipanggil pulang. Jadi seorang Nazarudin bebas kemana saja hari ini, saat sekarang. Secara regulasi. Secara formal. Secara normatif. Normatif. Legal normatif. Dia tidak punya persoalan. Jadi orang salah kalau berteriak-teriak tentang Nazarudin itu. Ada tujuan apa sebenarnya? Sama dengan salahnya menyuruh Pak Adang Dorojatut memaksa istrinya pulang. Ya tidak pernah ada orang mau dipaksa untuk istrinya tentunya. Ya itu hak asasi orang yang dijamin. Jadi Pak Karni yang saya akan katakan, penegak hukum harus memperhatikan regulasinya. Sekarang saya benarkan bahwa pemerintah menarik paspor-paspor orang yang ada di luar negeri. Saya ini ikut di panja keimigrasian. Saya bersama Pak Direktur keimigrasian itu bersama-sama kita buat panja. Pasal 31 Undang-Undang baru 6 2011 memang memungkinkan negara mencabut paspor orang yang akan dicabut walaupun dia berada di luar negeri. Persoalannya yang tidak diperhatikan, saya berdebat keras ketika itu. Saya bilang tidak semestinya mencabut karena kerugian timbul yang besar. Jaringan kontrol kepada pemegang paspor menjadi putus. Dia bisa minta paspor ke negara lain karena dia tidak punya paspor, dicabut. Berbeda kalau dinyatakan bahwa izin kunjungan negara itu melalui negara ke negara agar tidak diperpanjang. Tapi tetap dia adalah pemegang paspor Indonesia. Dia tidak bisa meminta ke negara manapun yang kadang-kadang syaratnya bisa ringan. Menginvestasi sedikit, dia bisa diberikan paspor. Ketika paspor itu diberikan dan kita mencoba untuk menarik dia pulang, penculikan. Karena dia memegang paspor negara lain. Nah, hal-hal itulah yang saya artikan sebagai penegak hukum dan regulasi tidak match. Tidak memperhatikan. Ini juga perbedaan kami DPR. Jadi DPR bukan tidak berbuat. Dalam semua pembuat regulasi kami berdebat keras dengan pemerintah. Kita menyoroti akibat yang timbul. Nah, akibat ini. Jadi kalau ada orang menarik paspor dari pemerintah, itu perlu hati-hati. Kecuali pemerintah dan pemerintah ada kerjasama. Siap mengembalikan orang itu. Kalau tidak, dia akan lihat. Masih bisa berharap nggak rakyat sampai 2014 ini perbaikan? Kami optimis, Pak Karni, walaupun saya kadang-kadang harus mengakui tidak semua, atau tidak semua baik dan tidak semua jelek. Tetapi saya sangat keberatan apabila ada orang mengatakan bahwa DPR ini tidak ada harapan. Saya sangat kecewa sekali. Banyak orang DPR yang berkorban. Baik pemirsa, kita berharap DPR masih berperan untuk mewakili kita sampai 2014 ini. Karena kalau tidak, kita lebih jatuh ke bawah lagi, terpuruknya lebih dalam. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, sampailah kita di penghujung terakhir dari diskusi kita malam ini. Sebelum anggota Jakarta Lawyers Club berebutan, saya mau kasih Pak Patrialis dulu. Apa yang bisa kami harapkan dari pemerintah agar para koruptor ini tidak udah habisin duit di sini, lari keluar. Ini enggak, saya enggak menyinggung Nazarudinnya Bung Ruhut. Saya menyinggung bahwa keadaan ini sudah berlangsung lama dan tidak ada perubahan yang berarti sampai hari ini. Ya, jadi Pak Karni, apa yang kita diskusikan secara terbuka tadi, sementara dapat kita mendapatkan satu fakta bahwa
sebagian dalam penegakan hukum ini sudah berjalan dengan baik berdasarkan due process of law, equality before the law, seperti apa yang kita harapkan. Sebagian. Tetapi faktanya juga kita juga tidak dapat menutup mata bahwa ternyata juga kita menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, pemberian hak-hak istimewa kepada orang-orang tertentu dengan segala dinamikanya. Ini fakta. Nah tentu saya kira kalau ketika kita bicara masalah penegakan hukum, tentu penegakan hukum itu tidak semata-mata berada di tangan pemerintah. Ada sementara kalangan pihak yang memang salah paham. Seakan-akan semua penegakan hukum itu berada di tangan pemerintah. Itu berbeda. Penegakan hukum sebagian ada di tangan pemerintah, tapi sebagian berada di lembaga-lembaga lain. Bahkan juga tidak tertutup kemungkinan penegakan hukum itu sangat tergantung juga dengan para penyelenggara negara lainnya. Oleh karena itu menurut hemat saya, kita memang harus memiliki rasa kebangsaan secara bersama. Jangan kadang-kadang saya melihat terus terang saja, bukan kita menuduh satu kepentingan-kepentingan tertentu. Kadang-kadang pemerintah tidak salah, kepentingan-kepentingan politik kadang-kadang mendominasi. Padahal sesungguhnya ada saatnya kita bertanding, ada saatnya kita bersanding. Kalau kita sudah selesai bertanding, mari kita bersanding membangun bangsa dan negara ini. Ini kadang-kadang pertandingan semestinya belum dimulai, tetapi justru pertandingan itu jauh lebih hebat. Pada masanya masih jauh. Nah, sehingga kesannya yang diberikan adalah seakan-akan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Padahal di beberapa sisi kita melihat penegakan hukum yang luar biasa. Kemajuan-kemajuan penegakan hukum di tangan pemerintah jauh luar biasa. Oleh karena itu menurut hemat saya, tentu ketika kita bicara masalah penegakan hukum, tentu tergantung pada penegak hukumnya. Di situ ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara. Pengacara juga bagian dari para penegak hukum. Ada juga Kementerian Hukum dan HAM di dalamnya pada bagian-bagian tertentu. Dan semuanya ini pun juga tidak bisa terlepas sama sekali dari perjalanan demokrasi di tengah-tengah bangsa kita ini. Jadi oleh karena itu saya kira semua kita harus punya kesadaran. Pak, ya. Menteri masih optimis bahwa hukum masih bisa. Kita mesti optimis. Tidak boleh kita pesimis. Kalau negara ingin berbunyi. Baik, Pak. Saya mulai Pak Benjamin dulu. Pak Karni, soal kabur-mengkabur ke luar negeri, itu saya teringat kepada kejadian tahun 10 di masa seorang Kapten Westerling dari Indonesia kabur ke Singapura. Tapi di sana dia tidak sampai 1 hari. Karena pemerintah Singapura pada saat itu mempersoalkan dan mengancam dia akan mendeportasi, bukan ekstradisi, mendeportasi ke negara asal, ke Indonesia. Karena pada saat itu pemerintah Singapura mempersoalkan dia dalam keadaan tanpa paspor. Ini yang dipersoalkan dan ini ditakuti kemudian tidak dalam 1 hari 2 hari langsung pergi ke negeri Belanda. Memang saya tahu bahwasanya kita dengan Singapura itu tidak, dan saya kira Pak Menteri juga tahu tidak ada suatu perjanjian ekstradisi. Ya. Walaupun hal ini sudah dimulai dari 1974 sampai sekarang belum berhasil. Saya kira dalam belajar dari peristiwa Westerling tadi, memang kami setuju ya bahwasanya terhadap mereka yang kabur ke Singapura, cabut paspornya. Karena kita tahu Singapura itu strict terhadap orang yang tanpa paspor dan apalagi stateless. Jadi ini sudah walaupun tadi ada yang beberapa pihak yang tidak menyetujui, tapi dalam hal ini kita sudah mulai dengan peristiwa Nunun. Nunun Nurbaiti sudah dicabut paspornya dan kita tahu tadi sore kita mendapat kabar bahwa Ibu Nunun sudah ditangkap di Bangkok, bukan di Singapura. Ternyata berita itu nggak benar. Ya, seandainya,
ya, itu aja. Walaupun tidak benar ya. Itu saja. Jadi dalam hal ini kami setuju kalau dicabut karena kalau kita tahu bahwa permintaan Singapura itu strict terhadap mereka yang stateless atau tanpa paspor. Sekian. Baik, Pak Sarul. Jadi begini Pak ya. Jadi begini, kita melihat di televisi ada ya tokoh-tokoh politik yang mengatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM terlalu lemah, tidak memperhatikan keadaan masyarakat sehingga Nasaruddin bisa pergi ke luar negeri. Ini harusnya ya tokoh politik itu berbicara dengan ilmu lah. Sebab apapun alasannya, orang yang pergi ke luar negeri itu tidak ada dibatasi tanpa adanya pencegahan dan analisa daripada pencegahan. Itu satu. Yang kedua, saya tadi sangat keberatan dengan Pak Permadi, sebab saya kuasa hukum dari Melinda D yang dikatakan payudara. Yang dikatakan infeksi oleh karena buah dadanya dipegang-pegang. Ini adalah tanggung jawab daripada Polri kalau memang itu benar. Tapi ini adalah suatu pelecehan. Saya minta Pak Permadi mencabutlah daripada perkataannya. Satu lagi Pak yang ingin saya sampaikan masalah sexual harassment. Saudara ya. Sanon, saya cabut perkataan saya. Ya, begitu dong, harus gentleman. Satu lagi Pak, yang saya sangat heran masalah Bank Senturi. Bank Senturi itu lawyer daripada Rafaat yang di Inggris itu datang ke kantor saya untuk mengembalikan uang yang dilarikannya yang dituduhkan 3,1 triliun. Ya kan? Jadi datang ke saya bawa, saya rundingkan dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mau menerima dari utusan dari Inggris. Jadi kita meeting lah di Kejaksaan Agung. Waktu kita meeting di Kejaksaan Agung, itu 3,1 triliun tawar-menawar, mereka mau mengembalikan 2,4 triliun. Yang saya sangat herankan, Kejaksaan Agung kenapa membiarkan keadaan ini? Harusnya Kejaksaan Agung menerima penawaran daripada 2,4 triliun, daripada 1 sen pun tidak kembali. Ini yang saya harapkan. Yang seharusnya Kejaksaan Agung bekerja sama dengan NCB, ya kan, mengejar. Pak Lubis waktu itu rapat dengan Pak Basrif, Pak Darmono. Bukan, zamannya Hendarman. Saya rapat. Saya kira diulang lagi Pak. Yang sekarang ada agak bau padang gitu, jadi untuk rugi itu lebih cepat gitu. Enggak, soalnya waktu itu kita rapat dengan Jampitsusnya. Yang kita herankan kenapa tidak ada suatu penekanan apapun sehingga 2,4 triliun itu kita terima aja daripada tidak kita terima sama sekali. Sekarang malah dituntut secara absensia, itu nggak ada untungnya. Malah lebih susah. Iya, sebab absensia ini belum tentu tindak pidana yang dituduhkan kepada dia. Bukan itu persoalannya, asetnya nggak ada di sini, bagaimana Bapak mau absensia? Bukan, sekarang kan sudah dilakukan, sudah penuntutan absensia. Ya, maksud saya lebih cepat kita terima cash 2,4. Ya, maksud saya lebih bagus kita menerima uang dari 2,4 triliun daripada tidak ada sama sekali. Baik. Ini yang kita sangat sayangkan, mengapa usaha pemerintah ya kan tidak melanjutkan daripada pembicaraan utusan dari Inggris ke Kejaksaan Agung melalui kantor saya untuk maksudnya mengapa kita tidak merealisasikan daripada 2,4 triliun saya itu usulkan daripada Bapak tidak ada. hubungi lagi Pak Basrif. Saya kira diterima itu. Terima kasih Bung Karni. Dari pandangan penegakan hukum seperti yang sudah diungkap tadi, ada pengacara, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Saya lebih fokus kepada diri kita. Kita ini kalau advokat kan harus ada dimensi advokat agungnya lah sedikit lah. Artinya begini, saya tidak sependapat dengan rekan Magdir tadi soal keluar negeri Samsul Salim itu soal pilihan katanya. Dan dia sudah nyaman di sana, bisa bangun gedung dan itu sudah suatu hal yang wajar.
saya kira itu secara advokat, kita tuh jangan cuma membela yang membayar dong. Secara moral tuh saya kritik keras. Jadi kalau bisa disepakati sebagai advokat Agung, saya kira kita jangan bela kalau udah jelas-jelas koruptor, jangan dibela begitu loh. Itu satu poin mentalitas moral. Kemudian yang kedua, ya kalau udah jelas koruptor, untuk apa dibela? Kita cari rezeki yang lain. Nah, yang kedua, saya mau kritik juga rekan Ruhut, ya. Ruth, saya ingin tekankan Anda bahwa Anda bilang tadi mau pasang badan segala macam itu, saya kira itu memang hak Anda. Tetapi harus diingat, kalau konteks yang hari ini terjadi, kita kritik juga kepada SBY, dia lebih peka kepada dari ruang gelap dengan SMS itu. Tetapi yang sudah jelas-jelas jadi poster demonstrasi besar-besaran tidak pernah direspon. SMS yang begini direspon. Itu juga kritik. Itu udah etika juga dengan benar gitu loh. Makasih. Kebenaran sekali. Stop dulu, Pak. Kebenaran sekali di sini ada wakil-wakil rakyat yang pada dasarnya wakil rakyat itu tadi kalau Pak Parmadi mengatakan tidak mewakili rakyat tapi mewakili partai. Barangkali kami dari Jakarta Lawyer Club menganalisis dari pemikiran masyarakat bahwa rakyat sekarang sudah melihat dalam kegelapan dan berkata dalam kebisuan serta mendengar dalam kepekaan dikarenakan tidak ada aspirasi dari sila-sila yang pernah dijabarkan. Di antaranya rakyat ini cuman korban don't forget, korban I love you. Dalam tanda kutip, rakyat hanya melihat persoalannya sejauh mana wakil rakyat yang mengatasnamakan rakyat. Hanya itu saja, Bung Karim. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin menyatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kepergiannya Nunung maupun Nasarudin, dia belum mempunyai status atau kualifikasi sebagai tersangka. Jadi dia punya hak. Mau pergi kemana itu hak dia. Jangan kita hanya melalui persangkaan, asumsi dan sebagainya, lalu kita menuduh mereka itu sudah melarikan uang, sudah korupsi dan sebagainya. Itu saya kira bertentangan dengan hukum. Itu yang saya persoalkan, Pak. Kita ribut soal itu, yang udah nyata-nyata melarikan uang, kita diam. Iya. Oke. Terima kasih. Itu aja. Boleh. Cepat ya. Ya. Terima kasih. Saya rasa memang kalau di negara kita menyatakan bahwa seakan-akan hari ini hukum itu kiamat, seakan-akan tidak ada penegakan hukum. Sebenarnya penegakan hukum ini ada, cuman khusus kasus korupsi penegakan hukumnya belum berjalan. Tapi kalau penegakan hukum yang lain-lain, maling ayam, maling sapi, cepat sekali itu ditangkap. Itu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kalau kita melihat soal Nunun dan soal Nazarudin, memang kenapa itu dipersoalkan? Sedangkan dia belum status tersangka. Akan tetapi walaupun tersangka pun juga tidak perlu dipersoalkan. Karena apa? Masalahnya kasus suap menyuap, Undang-Undang nomor 20 2001. Sedangkan yang merugikan uang negara, Undang-Undang 3199 itu tidak dikejar, bahkan sudah dihukum Mahkamah Agung. Udah saya bilang tadi. Ya, udah cukup. Terima kasih. Yang depan, Pak. Terima kasih, Frey. Ya, Jadi ya. gini, Singapura itu bukan melindungi orang perorangannya, tapi Singapura concern pada uang, ya. Nah, kalau Swiss yang bank sekresinya lebih ketat saat itu, sekarang bisa terbuka. Kenapa kita masyarakat ekonomi ASEAN misalnya membuka Singapura untuk mencabut itu? Kenapa ASEAN tidak berperan untuk meludakkan Singapura? Supaya membuka itu. Anda. Ya, saya mau melihat di sudut filsafat hukum. Kita lupa bahwa di dalam pelajaran filsafat hukum itu kalau menyangkut ruling class itu memang sudah susah untuk menerapkan hukum karena mereka yang menjalankan hukum. Dan kita lupa dengan asas keadilan dan ketertiban. Kalau ruling class terjadi melakukan kesalahan, yang dilakukan adalah dengan menurunkan, mengganti ruling class itu dengan ruling class baru, dan kemudian dia baru diproses secara hukum. Ini yang kita lupakan. Terima kasih. Presiden. Pak Karni, 3 hal negara Indonesia ini. Enggak, bukan. Maksudnya satu, tapi 3 hal negara ini hancur. Bahwa yang pertama adalah kekuasaan, Pak Karni. Yang kedua itu adalah politik.
Dan yang ketiga adalah uang. Itu hancurnya negara kita karena pengaruh itu. Jadi kembali tadi apa yang dikatakan Bung Egy, seharusnya Presiden itu tidak gundah pada soal masalah SMS. Yang terpenting pada kasus Nazarudin, karena fokusnya ke sini kelihatannya, persoalan KPK harus lebih tegas, bukan lambat, dan Presiden harus tegas. Baik, sudah didengar oleh Presiden. Jakarta. Terima kasih Bang Karni. Saya mencoba menjawab pertanyaan topik kita hari ini, kenapa para koruptor pada berlarian, terlepas daripada apakah sudah disidik atau belum. Tetapi coba saya sedikit memberikan apa sih alasannya sehingga kejadian itu menjadi timbul terus, seperti yang Bang Karni katakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, dasar filosofi pemberantasan korupsi itu jelas. Karena memang korupsi itu lahir menciptakan suatu keadaan sehingga dia disebut sebagai extraordinary crime atau sejenisnya. Tapi di dalam undang-undang itu jelas. Kenapa undang-undang itu diperlukan? Karena sudah menyita hak-hak masyarakat, sudah menjadi antisosial gitu. Perbuatan para koruptor antisosial. Tetapi sayangnya pemerintah, DPR tidak sungguh-sungguh mau memberantas korupsi. Karena apa? Hukum acaranya tidak disusulkan. Kalau kita mau, Menteri Kehakiman mau cepat menangkap begitu di telepon, tidak perlu proses pelaporan, tidak perlu ada analisis crime. Buat dong undang-undangnya seperti itu. Tetapi ini hanya filosofi saja, tidak pernah dibuat dalam tataran implementasi. Ya, tapi nanti pengacara protes melanggar asasi manusia. Itu soal lain. Bang Karni. Baik, Pak Karni, saya pikir ciri-ciri atau tanda kematian hukum itu dimulai dengan, kalau melihat diskusi tadi ini, yang beliau-beliau sampaikan, pertama adalah aturan itu diperlemah. Yang kedua adalah diskresi diperluas. Saya pikir ini dua kuncinya. Karena apa? Tadi Pak Karni menjelaskan ada historis yang panjang. Hukum dan demokrasi pada zaman otoriter ternyata digunakan sebagai alat kekuasaan. Tetapi sialnya, pada masa reformasi, hukum dan politik justru menjadi alat proteksi dan impunity. Sehingga kita katakan tadi bahwa tanda-tanda kematian hukum itu mulai jelas ketika para penegak hukum hanya berbicara hukum dalam arti legal artificial saja. Baik. Makasih. Presiden. Silakan. Pak Karni. Tunggu. Selamat malam Pak Karni. Saya coba mau memberikan sedikit masukan mengenai pencabutan dan penarikan paspor menurut Undang-Undang Keimigrasian yang baru, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 yang mulai efektif tanggal 5 Mei yang lalu. Itu ada perbedaan antara penarikan dan pencabutan. Pencabutan itu hanya untuk pemegang paspor dinas dan diplomatik, sedangkan penarikan untuk pemegang paspor biasa. Dan ketika seseorang yang terancam atau tersangka pidana 5 tahun atau lebih, itu ketika paspornya ditarik, itu bisa diganti oleh surat laksana perjalanan. Jadi tidak ada masalah, tidak mungkin dia kabur ke tempat lain. Dan kemudian mohon Pak Menteri, pasal ini itu masih membutuhkan peraturan pemerintah untuk melaksanakannya. Jadi mohon ketegasan pemerintah untuk hari ini. Pak Benjamin, Pak KPR ada? Enggak. Terima kasih. Kita untuk mempersoalkan how to make it more effective Undang-Undang Tipikor. Itu yang kita harus pikirkan. Usul saya, kita para profesi hukum, menurut saya, semenjak diundangkannya Undang-Undang KUHAP dan dengan Undang-Undang Tipikor, kita profesi hukum perlu kursus bersama untuk mengejar kesamaan motivasi integritas ini. Jadi kasuistik terlalu yang kita bahas ini sekarang. Mohon kita mikirkan, mumpung ada Pak Menteri Kehakiman di sini, kita mengadakan suatu rembukan untuk memikirkan bagaimana. Jangan terlalu ke DPR, bukan. Ini tanggung jawab kita. Rakyat sudah menunggu ini. Jangan mempersalahkan KPK dan sebagainya, bukan. Jadi di Undang-Undang Tipikor ini sudah immunity right pengacara sudah dibatasi. Anda, saya, kalau pengacara, ada 3 unsur normatif yang membatasi kita. Tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kode etik profesi, dan jangan merugikan orang lain. Maaf, tadi ada yang coba menyalahkan presiden, menyalahkan. Kita sendiri tolong kita pikirkan. Baik, kita Pak. bertanggung jawab untuk itu. Ya. Terima kasih. Pak Karni. Pemirsa, Pak Karni. yang dibilang oleh Pak Benjamin barusan kasuistis, tapi
pengalaman kepada saya bahwa ini sudah bertahun-tahun kasus-kasus seperti ini. Dan saya kira hanya negara ini koruptornya bisa lenggang kangkung ke luar negeri. Dan kemudian perkaranya diurus di Indonesia oleh para pengacara yang juga ada di ruangan ini. Saya mohon maaf tadi kepada Pak Amir sama Diko Dartono, bukan klaim Pak Amir, tapi Otto Kaligis. Dan ini sangat tidak adil, orangnya bisa lari, kasusnya diurus oleh pengacara agar dia dapat SP3 bebas. Ini benar-benar melukai rasa keadilan. Jadi ketika sekarang kasus Nazarudin, Nunun, kita ribut, sementara yang triliun-triliun kita diamkan, mau negeri ini mau kemana? Dan kenapa orang-orang yang hari ini dihukum harus dieksekusi, besok mau dieksekusi, hari ini sudah ke luar negeri. Ini terjadi berkali-kali. Saya hanya akan mengutip satu perkataan dari seorang penulis novel di zaman Kaisar Nero. Namanya Gaius Petronius Arbiter. Dia bilang, quid pacium, leges ubi sola pecunia regnat. Apa yang bisa dibikin oleh hukum ketika uang yang berkuasa? Pemirsa, apa kita sekarang di zaman Kaisar Nero? Kita kembali minggu depan.